Fatia. Tumben telepon malam-malam. Assalamualaikum Fatia. Waalaikumsalam. Maaf, Mbak. Saya buru-buru, tadi saya nggak sengaja, Mbak. Saya nggak lihat. Iya, tapi cara Mas bawa motor yang bener dong. Ini kan jalanan, Mas. Kalau cara Mas bawa motor kayak tadi, bukan hanya ngebahayain saya dan pengendara yang lain, tapi juga Mas sendiri. Bener nggak? Iya, Mbak. Saya minta maaf, Mbak. Masya Allah. Mas, Mas, Mas. Jangan pergi dulu. Coba sini. Lihat sini mobil saya kayak gini. Ya ampun. Apa, Mbak? Mas, lihat nih mobil saya. Mobil saya jadi begini. Tuh. Kaca saya sampai pecah. Bemper saya baret-baret. Belum lagi kalau udah penyok di bodinya kanan kiri kayak gitu. Jadi gimana nih Mas urusannya? Mas harus ganti rugi kerusakan mobil saya. Saya ada uang 200.000, Mbak. Mudah-mudahan cukup untuk perbaiki kaca depan mobil Mbak. Aduh Mas, yang bener aja dong. 200.000 mah nggak bisa ngebenerin ini semua. Ini kalau saya taksir aja cuman kaca doang ya Mas, belum sama yang lain. Lampu depan mobilnya ini bisa sampai 7 jutaan loh. 7 juta? Ya iya. Uang dari mana aku sebanyak itu? Ini saja jatah beli obatnya Fatia. Fatia, ya Allah. Waalaikumsalam. Fatia! Ya Allah, Fatia.
Dari mana kamu? Habis kerja di kafe. Kamu nggak tahu tadi Fatia hampir meninggal? Fatia tadi sesak napas. Kamu bukannya jagain dia malah pergi. Aku ini habis kerja, Bang, buat cari tambahan. Emang dengan gaji kamu sebagai OB itu cukup? Bener nggak ya alamatnya? Besar banget rumahnya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak... Yasmin. Dengan Mas yang semalam kan ya? Iya, bener, Mbak. Kita belum berkenalan. Namanya Mas siapa? Saya Rojak. Biar ngobrol lebih enak, kita ke dalam aja ya. Maaf, Mbak, kalau saya agak terlambat ya. Nggak apa-apa. Saya udah nungguin. Yuk. Seadanya ya, Mas. Silakan. Bisa duduk di sini. Ada apa, Mas? Kok melihat-lihatnya sampai bengong seperti itu? Maaf, Mbak. Habisnya rumah Mbak bagus. Besar lagi. Ya, alhamdulillah. Tapi ya ginilah, Mas. Rumah sebesar ini cuma ditinggalin oleh saya sendiri. Memangnya suami dan anak Mbak kemana? Saya janda, Mas. Dan belum memiliki anak. Dulu waktu saya umur 25 tahun, saya pernah menikah. Cuman berlangsung seumur jagung. Makanya terkadang saya suka bingung. Katanya materi bisa membawa kebahagiaan. Tapi saya punya rumah besar, diberikan warisan. Tapi nasib saya tetap dikhianati, Mas. Maaf, Mas. Gak seharusnya nanya seperti itu. Maaf kalau saya tidak sopan. Udahlah, Mas. Emang seperti itu kok kenyataannya. Insya Allah semua itu ada hikmahnya, Mbak. Dan apa yang Mbak alamin bisa mendapatkan hikmah buat Mbak yang baik di kehidupan Mbak ke depannya nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan ya, Mas. Amin. Terus bagaimana mengenai kejadian semalam, Mbak? Berapa saya harus mengganti kerusakan mobil Mbak? Oh, iya. Barusan saya juga udah membuat perhitungannya kok, Mas. Tadi sih saya hitung kira-kira menghabiskan dana bisa 15 jutaan tuh, Mas. 15 juta, Mbak? Dari mana saya dapatkan uang sebanyak itu, Mbak? Iya juga sih. Aku udah duga dari awal kalau Mas Rozak ini pasti nggak punya uang sampai 15 juta rupiah. Terus gimana dong? Aku kan juga nggak mau kalau dia dengan mudah bebas dari tanggung jawabnya. Ya udah, kalau gitu gini aja deh. Saya kasih keringanan supaya Mas bisa mencicil uangnya. Mungkin bisa 2 juta gitu tiap bulannya. Dicicil bisa 7-8 bulanan lah, Mas. Aduh, gimana ya, Mbak? Soalnya gaji OB saya aja nggak nyampe 2,5 juta, Mbak.
Kalau itu saya bayarkan semua untuk mengganti kerusakan mobil Mbak. Untuk makan saya sehari-hari pakai apa, Mbak? Ya juga ya. Mana mungkin dengan gaji OB cukup untuk biaya makan dan nyicil kerusakan mobil aku. Saya minta tolong, Mbak. Saya minta sedikit pengertiannya dari Mbak. Mungkin Mbak bisa sedikit bijaksana. Saya sih ada ide nih, Mas. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya. Ya, kalau Mas Rozak mau, Mas Rozak bisa kerja di tempat saya. Nanti tiap bulan saya akan gaji Mas Rozak sebesar 2 juta. Nah, uang itu bisa Mas Rozak pakai untuk menyicil membayar biaya bengkel kerusakan mobil saya. Kalau seperti itu gimana? Iya, ya nggak apa-apa, Mbak. Kalau memang saya harus kerja secara gratis di rumah Mbak, saya ikhlas kok. Saya rasa itu lebih baik, Mbak. Bener, Mas. Iya, Mbak. Ya udah kalau kayak gitu. Sekarang tinggal Mas Rozak aja yang mengatur waktunya, karena mulai besok Mas Rozak bisa langsung datang ke rumah saya untuk mulai kerja. Terima kasih ya, Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata Yasmin orang yang sangat baik. Astagfirullahaladzim. Ngapain sih aku ngeliatin dia kayak gini? Ada yang mau aku ceritain sama kamu. Ya udah kalau mau ngomong aja, Bang. Sebenarnya aku punya utang sama orang. Apa, Bang? Hutang? Abang main judi ya? Astagfirullahaladzim. Kamu kalau bicara itu dijaga dong. Mana mungkin aku ngelakuin itu? Ya terus apa? Aku nyerempet mobil orang. Dan aku harus ganti 15 juta. 15 juta, Bang. Duit dari mana 15 juta? Buat belanja aja nggak cukup kok. Belum lagi ada kamu tuh yang penyakitan. Dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Kamu sabar dulu bisa gak sih? Aku belum selesai bicara. Kamu dari tadi udah marah-marah aja. Alhamdulillah yang punya mobil itu orangnya baik. Dia tahu kalau aku itu nggak mungkin bisa ganti kerugian kerusakan mobilnya. Nah karena itu dia nawarin aku pekerjaan bersih-bersih di rumahnya sama beresin kebun. Nah jasa aku itu dibayar 2 juta. 1 juta untuk perbaikan mobilnya, 1 juta itu gaji buat aku. Begitu. Ini uangnya 1 jutanya. Gitu dong, Bang. Pulang tuh bawa duit banyak. Ya udah, aku istirahat dulu ya. Kalau Abang mau makan, masih ada sisa makanan di meja. Penasaran deh jadinya sama majikannya Mang Rojak itu. Apa iya? Zaman sekarang masih ada orang sebaik itu. Jadi Mbak ini istrinya Mas Rozak. Iya, Mbak. Terus ada keperluan apa nih datang ke sini? Soalnya kalau
kalau Mbak nyariin Mas Rozak, biasanya jam segini Mas Rozak masih ada di tempat kerjanya yang lama. Belum datang ke rumah, Mbak. Enggak Mbak, begini. Saya ini lagi bingung. Kondisi keuangan saya sama Bang Rojak benar-benar kacau Mbak. Belum lagi Fatia, adiknya Bang Rojak lagi sakit. Ya ampun, sakit. Jadi adiknya Bang Rozak itu sakit apa, Mbak? Kelainan jantung Mbak. Dia harus operasi buat pasang cincin di kiri jantungnya. Kami ini butuh biaya yang sangat banyak, Mbak. Tapi Mbak tahu sendiri kan, gaji seorang OB. Makanya saya suruh Bang Rojak buat cari tambahan. Ya ampun, Mbak. Maksud saya, kok ada masalah segawat ini, Mas Rozak nggak pernah cerita apapun ya sama saya? Suami saya tuh emang kayak gitu Mbak wataknya. Dia tuh selalu sungkan sama orang. Dia nggak pernah mau ngeributin orang. Padahal kita ini lagi kesusahan, lagi butuh biaya yang banyak Mbak. Makanya saya datang ke sini buat minta bantuan sama Mbak untuk pengobatan Fatia. Kalau boleh tahu, Mbak, sebenarnya berapa dana yang Mbak butuhin untuk ngebiayain operasinya Fatia? Sekitar 15 juta Mbak. Tapi saya mohon sama Mbak. Mbak jangan bilang sama Bang Rojak ya. Karena kalau Mbak bilang, pasti dia bakalan sangat marah sama saya Mbak. Mbak, saya minta tolong banget sama Mbak. Saya janji Mbak, selama sebulan deh, saya minta waktu untuk balikin uangnya. Atau kalau perlu, kalau Mbak nggak percaya sama saya bisa simpan sertifikat rumah di sini Mbak. Karena saya pikir daripada saya pinjam ke bank bunganya sangat besar, lebih baik saya minta bantuan sama Mbak aja. Saya minta tolong Mbak. Ya udah, kalau gitu sekarang Mbak tenang dulu ya. Saya mau bantu kok. Nggak apa-apa kan kalau besok Mbak kembali lagi ke sini? Baik Mbak, kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih sebelumnya Mbak. Sama-sama Mbak. Yang sabar ya Mbak. Iya. Mas Rozak? Iya. Kalau nggak salah di malam kecelakaan itu, Mas Rozak lagi buru-buru kan karena adiknya sedang sakit. Saya lupa menanyakan kabarnya. Gimana? Maksudnya Fatia? Iya, dia itu sebetulnya punya kelainan jantung. Makanya kadang-kadang dia suka kumat. Tapi sekarang alhamdulillah sudah baik kan? Ya, saya mengerti. Ya udah kalau gitu, tolong titipkan salam buat dia ya. Semoga lekas sembuh. Nanti saya sampaikan. Ya udah, silakan kalau mau kembali kerja. Tadi saya lagi cuma keinget aja. Ternyata omongan istrinya Mas Rozak tadi ada benarnya juga ya. Adiknya Mas Rozak benar-benar sedang sakit. Kalau begitu, nggak ada salahnya deh aku membantu. Maaf udah menunggu ya Mbak. Ini dana 15 jutanya. Mudah-mudahan biayanya bisa tertutup dengan uang itu ya Mbak. Terima kasih ya Mbak, terima kasih. Dan ini sertifikat rumah sebagai jaminannya. Alah, udah Mbak, disimpan aja. Saya percaya kok sama keluarganya Mas Reza. Yang terpenting, upayakan bisa dikembalikan tepat seperti janjinya, 1 bulan. Iya Mbak, saya janji saya akan balikan uang ini dalam waktu 1 bulan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mas Rozak kok pagi-pagi udah sampai di rumah sih? Bukannya harusnya jam segini harusnya masih kerja di kantor ya? Iya, kebetulan hari ini saya libur, makanya saya langsung ke sini aja. Terus gimana tuh Mas operasinya Fathia? Oh iya, tapi Fathia operasinya 2 tahun yang lalu. Waktu itu aku nggak punya biaya dan terpaksa aku sama Fathia ngejual rumah peninggalan orang tua kami. Dan sekarang Fathia tinggal sama aku dan Dania. Saya permisi dulu ya. Saya mau beresin taman yang di belakang dulu. Iya. Aku percaya sama Mas Rozak. Dia nggak mungkin bohong. Tapi itu berarti selama ini aku udah dibohongin dong sama istrinya Mas Rozak. Astagfirullahaladzim. Aku bingung kenapa suami istri ini bisa begitu berbeda ya sifatnya. Kalau gitu sebaiknya aku nggak usah beritahu Mas Rozak soal istrinya ini. Ayo Mbak, silahkan masuk. Gimana Mbak? Jadi langsung aja ya? Mbak udah bisa bayar uang pinjamannya? Itu dia Mbak, saya juga lagi bingung. Ternyata biaya pengobatan Fathia jadi membengkak Mbak. Jadi 30 juta. Belum lagi saya dikira sama debt collector. Tolongin saya Mbak ya. Astaga, masih bisa-bisanya dia berbohong. Ya udah, aku ikutin aja deh. Sejauh mana sih permainannya? Ya ampun Mbak, saya ikut sedih ya dengernya. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Sekarang Mbak butuh pinjam uang lagi. Butuhnya berapa Mbak? Nanti saya coba bantu ya. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wal ardu wa ja'ala zulumati wan nura summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Sadaqallahul azim. Kamu sedang apa ya, Yasmin? Kamu bisa mengaji? Atau kamu mau ikut mengaji bareng saya? Mau sih, tapi kayaknya aku udah banyak yang lupa deh. Soalnya belajarnya udah lama. Kan bisa dilatih lagi. Kamu tahu nggak? Kenapa orang kalau mengaji itu suaranya harus terdengar? Karena supaya mendengarkan itu dapat pahala. Kamu bisa bayangin kan? Mendengarkan orang mengaji aja dapat pahala. Apalagi orang yang mengaji. Yasmin, kalau boleh saya tahu kenapa sampai saat ini kamu belum menikah lagi sih? Sepertinya saya trauma, Mas. Saya rasa saya nggak akan sanggup kalau harus dikhianati lagi oleh pria. Sulit rasanya untuk percaya sama laki-laki. Ya, tapi kamu nggak boleh menutup diri seperti ini. Kan tidak semua laki-laki seperti mantan suami kamu. Iya, Mas, aku tahu. Buktinya laki-laki yang ada di hadapanku ini.
kamu sangatlah berbeda. Seperti di Al-Quran surat An-Nur ayat 26 dikatakan kalau wanita yang baik akan mendapat laki-laki yang baik juga. Terus maksudnya gimana tuh Mas? Ya, kamu ini kan wanita yang baik. Jadi insya Allah kamu akan mendapatkan laki-laki yang baik juga. Asalkan mulai sekarang kamu jadilah wanita yang soleh. Tapi bagaimana Mas caranya supaya saya bisa jadi perempuan yang lebih soleh? Makanya mulai saat ini kamu harus memperbaiki diri, memperbanyak doa, dirikanlah sholat, dan kerjakan yang sunnah. Ya. Kalau Mas Rozak mau bantu saya, Mas Rozak mau ajarin saya. Insya Allah. Terima kasih banyak ya Mas. Nikmati indahnya dunia, cinta yang kan membawamu. Nikmati indahnya dunia, cinta yang kan menjagamu. Cinta itu anugerah, cinta yang kan membawamu. Nikmati indahnya dunia, cinta yang kan membawamu. Cinta itu anugerah, cinta itu anugerah hidup. Selamat makan sayang. Kamu cobain nggak? Wow. Enak dong. Masa restoran mahal kayak gini makanannya gak enak? Sayang, kalau kamu disuruh memilih, pilih yang kanan apa yang kiri? Tunggu ya. Kanan aja deh. Yang kanan, kamu yang kiri. Ternyata jodohnya buat kamu. Itu bukannya Mbak Dania istrinya Mas Rozak? Aduh, sayang, sebentar ya. Aku mau ke toilet. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Iya dong, aku juga nggak bisa lama-lama dari kamu. Sebentar ya. Mbak Dania, Mbak Yasmin, Mbak Yasmin, apa yang Mbak lakuin di sini? Kenapa Mbak tega-teganya Mbak selingkuh dari Mas Rozak? Ya Allah Mbak benar-benar keterlaluan. Mas Rozak pikir selama ini Mbak kerja, taunya Mbak malah asik-asikan selingkuh sama cowok lain. Perilaku apa itu Mbak? Mbak, ini nggak seperti yang Mbak kira. Orang jelas-jelas kalian tadi bermesraan kayak gitu. Kamu tuh mau ngerasa apa lagi sih? Asal kamu tahu ya, suami kamu tuh adalah orang yang sangat baik. Harusnya kamu bersyukur punya suami seperti dia. Dia orangnya sopan, bertanggung jawab, dan sayang sama keluarga. Dia tuh setengah mati berjuang banting tulang buat kamu, buat keluarganya. Kau pikir kamu siapa, ha? Berani ngatur saya? Oh, atau jangan-jangan kamu udah mulai suka sama Bang Rijal? Iya, kalau kamu suka ambil aja silakan. Jaga mulut Mbak ya. Siapa wanita itu, sayang? Kamu gak apa-apa kan? Sayang?
Mbak datang lagi ke sini? Hah? Saya minta maaf, Mbak. Saya juga janji saya nggak akan melayani kesalahan saya dengan mengkhianati Bang Rojak. Saya janji, Mbak. Mbak ini salah alamat kalau datangnya ke sini. Mbak itu seharusnya minta maaf sama suami Mbak sendiri, bukan sama saya. Ya walaupun saya udah tahu juga sih semuanya. Termasuk uang operasi untuk Fatia. Itu semua cuma rekayasa kan? Apes banget sih. Pasti dia nanya ke Bang Rojak nih. Asal Mbak tahu aja ya. Saya tuh udah hampir aja ngepecat Mas Rozak. Tapi setelah saya lihat-lihat, ternyata suami Mbak tuh berbeda. Gak kayak Mbak. Dia tuh orangnya jujur dan bertanggung jawab. Makanya akhirnya suami Mbak tuh gak jadi saya pecat. Cuma satu kesalahannya. Mas Rozak gak pernah tahu siapa istrinya yang sebenarnya. Sekarang gini ya Mbak, saya nggak mau tahu. Yang jelas, Mbak harus bayar 30 juta uang saya. Atau bisa aja sih, saya anggap utang 30 juta itu lunas. Tapi Mbak harus mengakui semua kesalahan Mbak kepada suami Mbak. Gimana? Baik. Tapi saya minta waktu 1 minggu buat memikirkannya. Oke. 1 minggu ya Mbak, nggak lebih. Kalau enggak, Mbak tanggung sendiri akibatnya. Karena saya yang akan bilang sama Mas Rozak atas semua perbuatan Mbak. Mas Rozak? Iya. Ada apa? Saya tuh ada keperluan harus beli sesuatu di luar. Cuman Pak Hasan tadi pagi izin mau pulang kampung. Kamu bisa nyetir kan? Bisa. Kalau boleh minta tolong, kamu gantikan posisinya dia ya. Selama dia lagi pulang kampung. Ya nggak apa-apa, nanti biar saya aja yang gantiin. Ya udah kalau gitu kita siap-siap ya. Aku mau berangkat sekarang. Ya, saya juga mau siapin mobilnya dulu ya. Oke. Kita manusia takkan bisa sempurna Yuk. tanpa dia. Loh, Sang Mas Rozak, kamu nggak mau ikut turun? Nggak usah, biar saya tunggu di mobil aja. Kok cuma nunggu di mobil sih? Emangnya Mas Rozak gak kasihan sama saya? Saya itu mau beli keperluannya di mall. Kan gak enak jalan-jalan sendirian. Lebih enak ada temennya, jadi bisa ngobrol. Lagian, seumur-umur saya mempekerjakan orang, gak ada yang pernah saya anggap seperti bawahan kok. Yuk ikut turun aja ya. Ya udah kalau kamu memang maunya seperti itu. Gitu dong. Rahmatnya menerima semua hidayah sang kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka Lagi-lagi itu Dania sama pacarnya. Mas Rozak nggak boleh sampai lihat ini. Mas, Ya. ternyata barang yang aku cari nggak ada di sini. Yaudah kita pulang aja yuk. Kamu nggak pengen coba cari-cari lagi? Enggak, barang yang aku cari udah coba aku lihat tapi nggak ketemu. Yuk kita pulang aja. Memangnya kamu cari apa sih? Biar aku tanya nama penjaga tokonya dulu ya. Nggak usah. Aku udah coba cari dari tadi nggak ketemu. Ayo kita pulang. Mas, Dania! Jadi kayak gini kelakuan kamu? Hah? Dasar perempuan nggak punya malu kamu ya? Aku bisa jelasin semuanya, Bang. Apa yang mau kamu jelasin?
harusnya malu jalan sama istri orang. Kayak nggak bisa cari cewek lain aja lo. Bro. Gue bisa jelasin semuanya. Gue tahu lu jealous karena kan gue lebih ganteng dari lo. Sebanyak ngomong. Mas, Mas, aku mau pulang. Aku nggak mau bikin keributan di sini. Ini tempat umum. Aku nggak mau. Aku malu. Terserah kamu untuk pulang atau enggak. Udahlah, Mas, sabar. Ayo. Urusan kita belum selesai. Cinta takkan pernah berdusta, karena dia tak melukai harapan impian tercipta bersamanya. Cinta yang kan membawamu Ternyata nikmati aku cuma sedang berhalusinasi. dunia. Ya Cinta yang Allah, kan menjagamu. kenapa aku menjadi merasa kesepian seperti ini? Cinta itu Seperti ada yang hilang sejak Mas Roza tak kerja lagi di sini. cinta yang kan membawamu. Aku baru sadar, mungkin aku benar-benar jatuh cinta. Seandainya aku bisa menjadi istrinya Mas Roza, aku pasti gak akan pernah menyanyiakannya. Rasuki jiwa harapan impian tercipta bersamanya. Cinta yang kan membawamu nikmati indahnya dunia.
nikmati indahnya dunia, cinta yang kan membawamu. Nikmati indahnya dunia, cinta yang kan menjagamu. Cinta itu anugerah, cinta yang kan membawamu. Nikmati indahnya dunia, cinta yang kan membawamu. Cinta itu anugerah, cinta itu anugerah hidup. Ya Allah, Bang Rojak. Kenapa Bang Rojak tidur di ruang tamu ya? Apa Bang Rojak lagi berantem sama Kak Dania ya? Kasihan Bang Rojak. Ya Allah. Bahagiakanlah abang hamba. Dia sudah banyak berkorban demi hamba. Dia sudah menggantikan tanggung jawab orang tua hamba yang sudah tiada. Berikanlah kebahagiaan kepadanya ya Allah. Amin. Kalau di PT nih. Kenapa? Tahu kayaknya mau bawanya enggak ya? Man, ngapain sih ngobrol sama Nita? Awas ya, Man. Irman. Aku males di sini, nanti cabut aja deh kalau gitu ya. Sana pergi. Main. Kamu juga ngapain ngobrol sama dia? Pakai mesra-mesraan lagi. Bukan urusan kamu. Lagian kenapa kamu nggak balikan aja sama suami kamu untuk email lo? Maksud kamu apa? Oh, atau selama ini kamu deketin aku cuma karena materi? Keterlaluan kamu, Man. Pas tau kamu. Kamu tuh jadi orang yang naif ya. Kamu sama aku bedanya apa? Maksud kamu apa? Kamu manfaat majikan suami kamu untuk mendapatkan uang. Man, jangan tinggalin aku, please. Aku Udah beneran, lepasin aku. aku beneran sayang sama kamu. Jangan tinggalin aku. Oke, kalau kamu masih mau balikan lagi sama aku, kamu harus ikut aku. Iya, aku janji aku bakal turutin semua permintaan kamu. Aku janji, tapi kamu jangan tinggalin aku, please. Oke. Fatia, kamu ngapain apa sih? Kamu kan lagi sakit, sayang. Kamu nggak boleh kecapean. Gak apa-apa kok, Kak. Emang Fatia udah biasa sapu-sapu kayak gini kan? Fatia, maafin kakak ya. Kalau selama ini kakak berlaku kurang baik sama kamu. Gak apa-apa kok, Kak. Kakak udah baik sama Fatia. Buktinya, kakak udah izinin Fatia tinggal di sini. Iya, Fatia, kamu tuh emang baik banget ya. Tapi kamu nggak dendam kan sama kakak? Enggak kok, Kak. Ayo cepetan sini. Masuk mobil. Kita mau kemana, Kak? Udah, kamu cut aja ah. Masuk. Masuk ah. Tidak yang akan pernah jauh. Tidak yang akan pernah jauh.
gua cek dulu. Takutnya ada apa-apa. Ada aja. Radiator ini kayaknya nih. Tuh kan? Ah. Mau coba lari lagi lo. Ayo, Boman. Ada apaan tuh? Tahu, ayo kita lihat. Yuk. Ayo, cepet. Kang, ada apaan ya? Enggak, Kang. Begini sebenarnya ceritanya. Adik saya lagi sakit, tapi dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Iya, iya Kang. Dia tuh kalau mau dibawa ke rumah sakit suka kabur. Iya benar, Kang. Benar. Fatia. Fatia. Tuh, Kang. Kang. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit, Kang. Yaudah, bawa ke rumah sakit aja yuk. Si kakek ya. Bangun! 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 Susah banget sih dibangunin. Sayang. Udah biar aku aja. Hei, bangun! Sakitan. Sayang, cepet telepon Yasmin. Kalau ditunda-tunda, semakin lama kita akan menjadi orang kaya. Dania, ngapain sih dia masih pakai telepon aku segala? Assalamualaikum. Halo Yasmin. Dania, mau apa lagi kamu, hah? Aku ada surprise buat kamu. Sebentar ya. Ngomong. Fatia? Ya Allah, Fatia, kamu kenapa? Enggak. Gimana? Dania, aku mohon sama kamu. Kamu jangan ngelakuin hal yang gegabah. Pikir baik-baik, Dania, apa yang kamu lakukan? Yasmin, kamu tenang aja. Aku nggak bakal apa-apain Fatia. Asal kamu mau kasih uang sesuai permintaan aku. Gimana? Uang? Uang lagi? Berapa yang kamu minta, Dania? Gak banyak kok. Cuma 500 juta. Kamu udah kelewatan, Dania. Untuk apa kamu minta uang sebanyak itu? Lagi pula kenapa kamu minta sama aku, kan? Apa yang membuat kamu berpikir aku akan memberikan uang itu sama kamu? Kalau kamu mengancam dengan Fatia, Fatia itu nggak ada hubungan apa-apa sama aku. Aku nggak peduli. Aku nggak akan kasih uang itu dan nurutin permintaan kamu. Halo? Bang Rojak? Ngapain kamu bawa laki-laki ini ke rumah kita?
Ya ampun Bang Rozak, jadi orang tuh jangan terlalu lugu lah. Lagian kan Abang udah tahu Irman ini pacar aku, ya kan? Kamu mau pamer di depan aku? Bro, tenang aja dong bro, nyantai. Kalau lu masih mau melihat Fatia adik lu tersayang tetap hidup, lu harus ikutin kata-kata kita. Apa maksud lu? Dan ya, Fatia mana? Fatia nggak ada di sini. Fatia! 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 Mana nih? Mana nih gua? Mana? Lu mau pukul gua? Lu gak bakal lagi lihat adik. Ngerti lu? Hah? Sekarang lu pasti takut. Sekarang mau kalian apa? Ya, kalau kamu mau Fatia selamat, kamu harus bayar uang tebusan 500 juta. 100 juta. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu, Dania? Gampang aja, Bang. Abang tinggal minta aja sama Yasmin. Aku yakin kok, kalau Abang yang minta, pasti kasih. Tadi sih udah aku coba, cuman dia nolak. Yasmin itu gak ada hubungan apa-apa sama kita. Mana mungkin dia mau kasih kita uang sebanyak itu? Aku tahu Fatia itu bukan siapa-siapanya Yasmin. Tapi dia cinta sama kamu. Kakak dari Fatia. Aku nggak akan libatin Yasmin. Sampai kapanpun aku nggak akan libatin dia. Ini bukan masalah dia. Ya udah terserah kamu. Dania, Yasmin. aku akan turutin semua kemauan kamu. Yasmin. Bahkan aku akan kasih kamu 2 kali lipat. Wow, 2 kali lipat. Berarti kita akan tambah kaya. Baguslah kalau gitu. Yasmin, aku mohon. Kamu nggak perlu ngelakuin ini, Yasmin. Ini bukan urusan kamu. Ini urusan keluarga aku. Kamu nggak perlu terlibat. Mas, udahlah. Kamu tenang aja ya. Bagaimanapun Fatia udah aku anggap seperti adik aku sendiri. Izinkan aku bantu dia ya. Ya udah kalau gitu, mana uangnya? Sebelum kamu bisa ambil uangnya, aku ada satu syarat. Apa syaratnya? Kalian bisa ambil uangnya di tempat yang aku tentukan. Tapi aku minta tolong. Kalian bawa juga Fatia ke sana. Oke, deal. Kalau lu punya syarat, gue juga punya syarat. Jangan bawa-bawa polisi. Kalau kalian bawa polisi, kalian gak bakal lagi ketemu dengan Fatia. Ayo, sayang. Itu mereka. Sebaiknya kita tunggu di sini sampai mereka kembali pergi, Mas. Ayo, Mas. Seperti sudah aman. Ayo, hati-hati dong. Fatia! Fatia. 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 Mas, Fatia, bangun Fatia. Fatianya pingsan. Sebaiknya kita jangan tunda-tunda lagi, Mas. Ayo kita bawa ke rumah sakit sekarang. Hasil pemeriksaan lab
Ada pengentalan darah yang terlambat ditangani. Mungkin karena shock yang terlalu berat. Hingga kesadarannya menurun. Sekarang, kondisi adik Anda masih dalam keadaan kritis. Kita berdoa saja. Semoga ada mukjizat dari Allah. Kalau begitu, saya tinggal dulu. Terima kasih, dokter. Aku terlalu percaya sama Dani ya. Mas nggak boleh berkata kayak gitu. Aku yakin kamu sebagai abangnya sudah melakukan yang terbaik. Sekarang kamu harus mendoakan dia. Kamu harus kuat, Mas. Iya. Aku memang gak boleh lemah. Aku harus kuat. Supaya aku bisa menemani Fatia. Yasmin. Maafin istri aku ya. Gara-gara ulah Dani ya kamu kehilangan banyak uang. Aku akan bertanggung jawab, aku janji sama kamu. Mas lupa ya. Aku kan dulu pernah bilang, gak semua hal di dunia ini bisa kita beli dengan uang. Seperti halnya kebahagiaan, juga nyawa adik kamu, Mas Fatia. Makanya buat aku uang itu gak ada artinya. Karena aku rela melakukan apapun demi adik kamu. Yasmin, ada satu hal yang pengen aku tanyakan sama kamu. Apa benar kalau kamu mencintai aku? Tak melukai harapan impian tercipta bersamanya. Cinta yang kan Maafkan aku yang selama ini telah memendam rasa yang seharusnya gak aku miliki. Aku sangat mencintai kamu dan sangat mengagumi kamu. Kamu gak perlu merasa bersalah, Yasmin. Karena aku merasakan hal yang sama. Biarkan perasaan ini tumbuh dengan sendirinya. Aku akan menceraikan Dania. Karena gak ada alasan bagi aku untuk mempertahankan pernikahan aku dan Dania. tercipta bersamanya. Cinta yang kan membawamu nikmati indahnya dunia. Cinta yang kan menjagamu. Cinta itu anugerah. Hidayah yang kan pernah jauh. Hidayah yang kan pernah jauh untuk kita. Man, kita kaya, Man. Iya dong sayang, kita harus jadi orang kaya, masa kita jadi orang susah terus, ya gak? Iya. Kenapa, Man? Sayang, kayaknya kita harus cabut ya. Ada polisi sayang. Polisi. Ayo sayang, bawa uangnya. Ayo cepat.
kejar mereka. Siap, siap. Hei! Tungguin, Mas. Nadia, ayo cepat. Nadia, kamu harus lebih cepat. Mana mereka? Nadia, ayo cepat. Itu dia. Ayo kejar. Wait, berhenti. Ayo cepat. Man, udah gak kuat, Man. Kalau lu mau nyerah, lu nyerah sendiri. Kalau gue gak bakalan nyerah. Man, tolong aku, Man. Tolongin, Man. Man, tunggu. Man, bodoh. Bajingan kamu, Man. Ya Allah, Yasmin begitu berbeda sekali dengan Dania. Seandainya aku punya istri seperti dia. Astagfirullahaladzim, kenapa aku berpikir seperti itu? Ya Allah, ya Tuhanku, yang lagi maha pengasih juga penyayang. Sesungguhnya hanya Engkau yang maha penyembuh, maha mengabulkan doa dan segalanya. Maka sembuhkanlah Fatia, adik Mas Rozak, ya Allah. Dan Engkau pula maha membolak-balikan hati. Apabila benar rasa yang aku miliki adalah cinta untuk Mas Rozak, aku mohon izinkan aku mencintai Mas Rozak. Fatia, Ada kayak Yasmin juga nemenin Fatia di sini. Fatia jangan ninggalin abang lagi. Fatia, kamu udah bangun. Jangan tidur lagi ya. Nanti Mas Rozaknya sedih. Nanti siapa yang nemenin dia? Jangan ninggalin abang lagi ya. Kamu harus janji. Kenapa Fatia mau apa? Fatia, Mas. Fatia, Fatia kamu kenapa sayang? Fatia. Fatia, Fatia. Cepat kamu panggil dokter. Dokter. Fatia, Fatia jangan tinggalin aku. Fatia, Fatia mau kenapa mau Fatia? Fatia, dokter. Hei! 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 Hei!
sudah meninggal. Ngapain kamu bengong? Di sini bukan tempatnya bengong. Mendingan kamu pijitin saya. Anak baru kok belagu. Tahu nggak? Di sini saya bosnya. Bos, yang bos itu saya, bukan kamu. Yang banyak duit kan saya. Saya tuh punya uang banyak, uang saya tuh 1 M. 1 ember. Sekarang aku ngerasa bahagia banget, Mas. Aku ngerasa hidup aku lengkap, nggak kurang suatu apapun. Kenapa? Ya karena aku sekarang udah bisa nikmatin pemandangan ini, nggak kesepian lagi, nggak sedih lagi. Karena ada kamu dan ada Fatia. Alhamdulillah. Cie, Bang Rojak sama Kak Yasmin. Dari tadi aku cariin, taunya mau berduaan di sini. Kamu kok bisa di sini sih? Pondok kamu kan jauh dari sini, Fatia. Iya, kamu jangan kecapean loh. Ya alhamdulillah. Sejak aku dibawa berobat sama Kak Yasmin ke Singapura, aku udah bisa jalan kayak gini, jalan jauh. Seger rasanya. Iya, sore-sore yang paling enak kita nikmatin udara segar di sini, ya Mas? Iya. Ditambah lagi, sebentar lagi kita akan nikmatin udara ini dengan anggota baru. Anggota baru? Maksud kamu apa? Kak Yasmin hamil. Benar kamu hamil? Kamu kok nggak bilang sama aku sih, sayang? Kamu sengaja ya pengen buat surprise buat aku ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya udah, sebentar lagi kabutnya bakalan turun. Mendingan kita balik aja ya. Lagian aku juga udah lapar. Aku juga. Berdua tuh sama aja kok udah dingin. Gampang lapar. Jadi kamu udah gak sabar ya pengen nyobain makanan yang Iya, aku enak ya? pastiin enak. Pisang goreng? Mau. Enak tuh kayaknya. Bersamanya cinta yang kan membawamu nikmati indahnya dunia, cinta yang kan menjagamu, cinta itu